Oke, Assalamualaikum Boboto, balik lagi ya. Tadi beberapa momen harus kita lewati dulu dan kita harus melaksanakan ibadah dulu. Satu berlanjut nih sama Kang. Ya. Tadi kan kita bicara tentang taktikal, peluang Persib mulai hat-trick, kemudian di mata Atantan gimana taktik strategi yang terus pergantian Adam Alis, kebutuhan tim gitu kan. Sekarang kita lebih mengerucut lagi pada satu pemain baru ya, yang sedang menjadi sorotan sekarang, Ramon. Menurut Ramon itu seperti apa, penampilannya gimana ya? Kalau dilihat dari semalam, Ramon ini bekerja keras ya, terus pantang menyerah sih. Udah hampir mirip-mirip kayak David da Silva gitu. Cuman mungkin dia belum bisa cetak gol aja. Ya kemarin cetak gol tapi sama wasit dianduri. Ya itu. Tapi sebagai mantan striker ya, pergerakannya dia membuka ruang, terus kecerdasan dalam bermainnya gimana sih? Ya kalau mantan striker ya, kalau bisa sih buat Ramonnya jangan terlalu turun ya. Jangan terlalu turun ya. Iya, karena di posisi itu ada nomor 10 yang dia bisa ngebantu. Tapi kali-kali boleh di saat di saat nomor 10-nya out posisi. Ya, dia boleh, si Ramon ini boleh turun dulu. Gitu. Kenapa? Ya kalau dia turun, nanti kalau dari nomor 7 nomor 11 dapat bola, tujuannya siap. Oh, ini pada saat bertahan ya, jangan terlalu turun. Jadi pada saat tim diserang, kalau bisa Ramon jangan terlalu turun. Tetap ada satu yang di depan. Iya. Nah, pada saat menguasai bola, sending the ball-nya, kemudian shootingnya, passingnya, dribblingnya gimana? Lihat semalam syutingnya keras, powernya kuat, terus headingannya tajam juga. Tapi kalau dibandingkan waktu dulu saya lihat Asian, kayaknya masih Asian di atas. Iya. Iya. Kalau dulu Asian itu headingannya dia itu mirip kayak syutingan saya gitu. Heading sama syutingan itu keras headingan Asian gitu. Jadi syuting Atantan sama heading Asian itu tadi heading Asian. Gila itu orangnya. Berarti pengalaman pisahnya beruntung bisa. Ya, itu apa yang saya rasakan. Kalau saya ya rezeki mungkin ya bisa main dengan pemain bola internasional. Kembali lagi ke Ramon ya. Iya. Sekarang sulit mencetak gol gitu kan. Sebagai striker pasti ada tekanan juga, bisa jadi beban mental juga. Iya, betul. Ya, yang saya rasakan dulu Kang Indra pernah ditanya sama wartawan targetnya berapa gol gitu. Tapi kalau saya menjawabnya, buat saya kalau gol tidak penting, tapi yang terpenting kontribusi saya ke kita sih. Iya, tapi tidak bisa dipungkiri kalau seorang striker itu harus mencetak gol. Tugasnya seperti itu. Tapi itu jangan dibikin beban gitu. Kenapa? Karena bisa menjatuhkan, bisa merusak mental kita sendiri juga. Ya kita jalani aja. Kalau nanti suatu hari dia udah cetak gol, lihat aja ke depannya. Jadi kan kita bicara Bobotoh ya, kita merasakannya. Tapi yang saya lihat belum pernah dapat tekanan luar biasa dari Bobotoh ya. Bagi sekarang media sosial bisa langsung masuk ke komen betul. Ribuan komentar. Menanggapi kayak gitu atau misalnya masih main? Ya itu salah satu menjatuhkan mental juga. Tapi kembali lagi ke si pemainnya. Si pemainnya ini kuat nggak dengan tekanan seperti ini? Kalau saya dulu bisa dijadikan motivasi. Gitu atau jadikan motivasi? Jadikan motivasi. Kalau kita ini dijadikan beban buat kita, buat pemain ya bahaya juga. Iya, kita di lapangan berpikir untuk ingin memberikan yang terbaik buat Persib. Di samping lain, saya takut salah karena tekanan dari Bobotoh. Iya, aduh ini
Jadi nanti akhirnya jadi serba salah gitu. Serba salah, mau di syuting takut nggak masuk, nggak iya diumpan, kata penonton, kamu mah bukannya di syuting kalau diumpan ya itu. Padahal dilihat dari situasional di lapangan itu sangat berbeda. Indah kalau kita merasakan jadi pemain bola. Untuk berpikir cepat. Iya. Kembali lagi ke Ramon. Iya. Dengan kemampuan yang sudah bisa nilai ya. Iya. Sekarang posisinya di nomor 9 ya. Iya. Apakah kemungkinan bisa nggak ditarik ke nomor 7, 11? Sangat bisa sekali Kang Indra. Kenapa? Karena kalau dilihat dari kecepatan, dia juga punya kecepatan. Di apa? Pegang bolanya dia ya the ball-nya bagus juga. Kurang apa? Kalau menurut saya sih dicobain di nomor 11 lah. Kebanyakan mungkin kalau dia disimpan di nomor 11, dia akan apa, kevingnya ke dalam, dia akan shooting Inside ya. Inside gitu. Mirip Atantan, tapi bentar ya, Abah sering lihat Atantan cut inside kayak gitu. Cuman ketika nggak on target, ya ke belah kanan WA, gawang ke belah kanan WA kiper. Nah. Betul nggak? Iya. Kecepatan outnya ke belah itu, kayak ama ke belah dia WA-nya. Gak apa ya? Kalau pas posisi syuting itu, sebenarnya kalau posisi syuting itu harus benar-benar posisinya, tumpuannya harus benar-benar pas gitu. Kalau emang nggak pas, ya misalkan tumpuannya nggak di samping bola atau enggak tumpuannya menghadap ke sana, gawangnya di sana, itu berpengaruh juga. Gitu. Kalau menurut yang di zaman Alas ya, cut inside-nya bagus ya. Zaman Tantan, Atas kalau Atep lebih cenderung ke stylish ya, stylish. Tapi kalau dari kecepatan untuk langsung capping, ya bukannya nyemuk ini dulu, masih kanan lagi, masih saya. Dan step yang bagus itu siapa? Kalau zaman sekarang mah Febri dulu. Iya, Febri. Iya, Febri. Ada juga yang polisi itu siapa? Yang sekarang di Malu? Bukan. Oh, kalau Ciroma udah jelas. Kalau Ciroma, yang lokal itu yang polisi. Ya lo lupa lagi. Ada lah itu. Ya, jadi di kolom komentar ya. Nah jadi Ramon ya ada kemungkinan bisa ditarik ke 7, 11 dengan kemampuan shooting the ball bagus, dribbling, mungkin bisa crossing, cutback mengikuti lah ya. Iya betul. Nah, terus yang harus dilakukan Ramon itu apa sekarang? Ya kalau non apa ya di ya non teknis semuanya nggak usah dia nggak usah mikirin ya, diambil pusing gitu. Yang penting dia fokus aja di tim gitu. Ya yang terpenting kontribusi dia untuk Persib gitu. Itu aja kan. Terus yang ditanya ya dia tuh sebenarnya udah berusaha gitu. Cuman kalau emang sama Allah belum ditakdirin dia untuk start gol, ya mau gimana? Ya contohnya saya di satu musim di Persib, saya jadi pemain inti cuma cetak gol 2 PBR sama Sriwijaya dalam satu musim. Malahan kalah sama pengganti, sama Atep nggak tahu 7, nggak tahu 9. Padahal Atantan main inti web kecuali lawan Arema di ya. Nah itu salah satu strategi pelatih juga. Ya sekarang gini aja butuh Atantan lah contohnya ya di dalam satu musim gol. Kemudian siapa? Ramon. Nah dipainkan web lah kita, tapi padahal tarang asal berarti kan di situ ada kontribusi lain mungkin betul. Bisa membuka ruang buat lain gitu kan. Bisa bikin capek lawan gitu. Jadi yang dilihat mungkin memang harus gol untuk sebagian tugasnya striker mungkin ya. Di sisi lain kan ada apa namanya? Ada positifnya gitu. Ada kontribusinya. Kontribusi lain gitu ya luar biasa rasa jadi pelatihnya gitu ya. Tapi perlu nggak asisten striker asisten pelatih? Oh buat ya perlu juga. Pernah ada latihan khusus finishing oleh asisten di tim ada di Persib juga kan ada. Nah Indra, iya jadi ada waktunya kita latihan defending, ada waktunya kita latihan pemain tengah, ada latihan juga
pemain attacking gitu. Per unit. Iya, per unit ada. Misalkan kan kayak waktu zaman Tandan, karena mungkin kalau dulu mah ya pelatih itu pelatih kepala, asisten, pelatih fisik, Kiper. pelatih kiper udah kan 4 orang, 5 orang. Kalau sekarang kan udah kayak dikomplitin lagi Kang Indra, ada pelatih kiper, ada pelatih 4 back, ada pelatih lagi tengah, ada striker, ya komplit sekali. Perlu ya. Iya perlu aja. Jadi kan kalau dulu ya nah, finishing sama asisten pelatih, tengah sama head coach, Iya. sekarang dibagi-bagi tuh. Iya. Dibagi gitu aja ya. Bagi. Kalau sebagai striker sih ya yang Tandan rasakan gitu, kalau lagi menguasain bola gitu, kan kita lagi pegang bola nih, kita yang punya rencana nih, bolanya mau menguntungkan di shooting apa menguntungkan untuk di crossing atau di cutback gitu. Kenapa orang ini mah ngobrol sama temen, saya teh tahu bahwa kamu teh kupang kepingnya tuh bagus gitu, tapi saya tetap udah kamu teh teka udah lah gitu, nyamasena teh kabaca tapi teu beunang wae si bola nanti gitu. Back gitu ya. Iya. Kenapa? Baik gitu. Kenapa? Karena kalau kita main bola kita yang punya rencana itu. Kalau striker ya beda sama yang gelandang. Kalau gelandang apa ya? Mungkin kalau gelandang lebih ke dia ngasih bola. Kalau di organ manusia itu jantungnya dia mengalirkan darah ke sini, mengalirkan darah ke situ. Gitu. Nah, kalau striker itu kalau udah berhadapan dengan back ini tujuannya mau di crossing apa mau di shooting, itu udah harus punya rencana gitu. Jadi sebelum dapat bola udah scanning lah. Ya, cuma kalau kelemahan Tandan dulu seperti itu Kang Indra gitu. Jadi emang paling jelek finishing Tandan itu di kalau latihan finishing itu. Punya kelebihan lainnya ya bikin assist, cutback, crossing jelek. Ya salah satu ditutupinnya bola bawah. Iya, cutback tapi bolanya klasik. Tinggal Noel kayak gitu. Saya nonton Nasional 2014 di Jalan Kalipat, hujan besar, gol Arema 2-0 masuk ke Tantan, dan itu kalau nggak salah pernah ngobrol juga sama Tantan. Satu-satunya pertandingan Tantan turun dari bangku cadangan ya. Betul. Sisanya mah inti ya. Itu Dok, kalau mungkin paling dulu lah misalnya ada Sergio Partai atau di 2014 ya Pak Alfred seperti top scorer itu Ferdinand. Yang Ferdinand bisa banyak cetak gol, salah satunya dari kontribusi dari Tantan. 2 assist tuh waktu lawan Arema 2 assist ya. Iya, betul. Iya, di sana di Arema, waktu di Arema. Nah, jadi untuk Ramon saran dari Tantan yang tetap berjuang ya, perlihatkan kemampuannya, dan untuk kemungkinan digeser ke nomor 7, nomor 11 sudah mungkin, karena Tantan juga dulu nomor 9 ya. Nomor 9. Terus bisa nomor 11, 7, 11. Jadi pelatih mungkin lebih tahu lebih kebutuhan tim, cocoknya kapan nih dimainkan di nomor 7, nomor 11. Sebenarnya seperti itu. Pelatih membantu pelatih asisten di lini depan juga diperlukan ya. Ya kalau emang tidak perlu ya biasanya kalau pemainnya yang rajin dia itu sendiri. Kalau enggak kita bawa teman biar temannya crossing, kalau enggak kita dribbling, fighting, shooting. Seperti itulah. Jadi ada kemauan dari diri sendiri. Dari diri sendiri juga, betul. Ya itu pembahasan buat Ramon lama ya, biar lebih spesifik yang ada tentu mungkin nanti di part terakhir buat lebih rumitnya gimana. 15 menit aja nih Ramon, mudah-mudahan kedepannya sesuai harapan kita semua ya, Ramon bakal cetak gol dulu lah juara mah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.